Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Baiklah, sebelum saya menjelaskan tentang materi MPLS-PDB, saya perkenalkan dulu. Nama saya Wawan Wibisono. Biasanya anak-anak di sini memanggil saya dengan Mister. Oke? Baiklah, kita mulai saja dengan materi kali ini. Materi kali ini adalah tentang pembinaan mental agama. Ayo, ada yang tahu apakah itu tentang pembinaan mental agama? Baiklah, tidak lama-lama saya akan menjelaskannya secara singkat dan jelas supaya kalian tidak terlalu bingung. Apa maksud pembinaan mental agama? Nah, ada yang tahu? Nanti di akhir-akhir sela-sela nanti akan saya berikan 1, 2, atau 3 pertanyaan, jadi tolong diperhatikan dengan betul ya. Baik, pembinaan mental agama secara arti adalah suatu bimbingan atau pembinaan yang diarahkan atau ditujukan untuk pembentukan mental seseorang ke arah lebih baik sesuai dengan ajaran agamanya. Ya, ini ingat, ini yang paling penting di sini adalah sesuai dengan ajaran agamanya. Tentunya mungkin dari kalian kebanyakan yang beragama Islam, biasanya pembinaan ini menjalankan rukun-rukun seperti sholat, puasa, ataupun yang lain-lainnya. Ya, jadi ingat, pembinaan mental agama adalah suatu bimbingan atau pembinaan yang diarahkan atau ditujukan untuk pembentukan mental seseorang ke arah lebih baik sesuai ajaran agama. Kalau yang beragama Islam ya sesuai dengan ajaran agama Islam, yang beragama Kristen ya sesuai dengan agama Kristen dan lain-lain. Baik, untuk selanjutnya, mengapa pembinaan mental agama di sekolah sangat penting? Nah, yuk ada yang tahu? Karena pembinaan mental agama di sekolah itu biasanya berhubungan dengan pelajaran agama. Betul. Nah, ini. Mengapa pembinaan mental agama di sekolah penting? Karena membekali anak dengan pendidikan agama sejak dini di sekolah. Jadi kalau kalian sekolah kan mulai dari TK, SD, SMP, SMA dan seterusnya ya, dapat menjadikan seorang anak kokoh pada pendiriannya. Ya, jadi tidak mudah goyah terhadap segala godaan, perbuatan negatif. Ya, dengan pengetahuan keagamaan yang dimiliki anak-anak itu dapat memilih atau memilah-milah mana yang baik, ya, mana yang buruk, ya, yang benar, yang salah dalam bergaul dan bersosialisasi dengan teman-teman di sekolah. Ya. Nah, ini sangat penting, perhatikan ya. Ini penting. Pendidikan agama harus dipupuk dan ditanamkan sedari kecil. Mungkin kalau kalian dari ibu kalian, dari ayah kalian, atau dari haji kalian. Mengapa? Karena supaya menjadi bagian tidak terpisahkan dari kepribadian kamu, anak-anak itu sampai dewasa. Contohnya yang paling dari keluarga itu, coba perhatikan apa ya? Nah, berdoa sebelum tidur. Ya, tentu kalian masih ingat waktu kecil, pasti ibu kalian kalau kalian sebelum tidur, ayo berdoa sebelum tidur. Ayo, masih ingat doanya apa ayo? Nah, nanti akan saya berikan pertanyaan doa sebelum tidur. Selain itu juga sebelum makan, kalau kalian makan bersama-sama, ayo kita makan bersama-sama. Sebelum itu ayo kita berdoa. Dan biasanya kalau yang kecil itu membaca
kitab suci Al-Quran bagi yang sudah bisa. Kalau yang belum bisa ada qiraati, ada tartil dan lain-lain. Ya. Ditinjau dari aspek ideas dan perkembangan mental anak SMP, karena ini pos SMP maka saya fokuskan di SMP ya. Jadi anak SMP itu mulai muncul kekritisan dalam merangkum pemikiran-pemikiran keagamaan. Kekritisan ini yang dimaksud itu adalah muncul jenuh, bosan terhadap kegiatan keagamaan. Kenapa jenuh dan bosan? Karena banyak hal yang sudah dilihat oleh anak-anak, khususnya anak SMP. Jadi mereka kalau dalam keagamaan itu jenuh, bosan ya. Jadi untuk itu perlu motivasi dalam mendalami ajaran agama secara instan ya. Jadi biasanya kalau kalian sekelas SMP itu biasanya kan lebih banyak menggunakan waktu nonton televisi, main game. Nah ini ya. Ini biasanya anak laki-laki itu biasanya main game itu sampai pagi ya. Nah, untuk perempuan biasanya ada yang jalan-jalan ke mall ya, dan lain-lain. Untuk itu anak-anak, bagaimana jika anak SMP mengalami hal-hal tersebut di atas? Hal-hal tadi apa? Bagaimana mengatasinya? Jadi kalau misalnya jenuh atau bosan, itu bagaimana cara mengatasinya? Jadi yang pertama adalah agama bukan hanya sekedar status. Tentunya kalian mulai kecil tahu-tahu sudah beragama Islam, tahu-tahu sudah beragama Kristen. Itu kan bukan hanya status yang ada kalau orang sekarang ngomong itu Islam kok, Islam KTP. Ya, itu ya. Yang kedua, agama sebagai suatu kebutuhan. Ya. Jadi kalau dalam mengatur seluruh kehidupan seseorang itu pedomannya adalah agama. Yang ketiga, itu menjalankan ibadah secara istiqomah. Jadi kalau kalian mulai kecil sudah biasanya itu yang ingat saya dulu juga waktu kecil itu kalau azan maghrib itu disuruh kalau kita main dipanggil pulang langsung disuruh ke langgar, ke masjid dan lain-lain. Jadi kalau nanti kita secara istiqomah melakukannya tidak akan. Yang terakhir adalah mengurangi main game. Nah, ini yang mungkin agak sulit, tapi kita berusaha lah. Tidak bisa langsung menyetop game. Makanya saya tulis di sini adalah mengurangi main game. Ya, untuk yang perempuan mungkin jalan-jalan itu ya dikurangi. Ya boleh lah. Di tengah-tengah pandemi kali ini mungkin kalau jalan-jalan pagi itu kan dianjurkan. Ya, menonton televisi ya ini kalau laki-laki mungkin menonton bola, nonton pertandingan apapun itu ya. Kalau yang perempuan ini sinetron ini ya. Nah, sinetron itu saya lihat di kampung saya itu kalau sudah habis maghrib itu semuanya menonton menunggu film. Apa anak-anak ayo? Sinetron yang paling hit Ikatan Cinta. Nah, ini tidak hanya anak-anak, orang tua, dewasa ya, anak kecil itu semuanya nonton. Kesimpulannya anak-anak supaya tidak terlalu lama untuk kesimpulannya yang pertama itu pendidikan agama itu bukan hanya untuk sekedar tahu, tidak hanya sekedar tahu pendidikan agama, tetapi lebih pada bagaimana penghayatan atau penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kehidupan sehari-hari itu semuanya harus berdasarkan agama. Ya. Yang kedua, pendidikan agama bukan berbicara tidak hanya ini haram, ini halal, ya, secara teorinya saja, ya, tetapi meyakinkan pada kebutuhan yang dapat dipahami, dirasakan dan dipertanggungjawabkan. Oh, kenapa kalau misalnya makanan A itu diharamkan, makanan B kok dihalalkan, minuman A itu kok dibolehkan, minuman B tidak diperbolehkan. Makanya kalau kita mempelajari pendidikan agama, itu nanti kita akan paham gimana, oh ternyata
banyak manfaatnya minuman ini, makanya dianjurkan. Oh, kalau minuman ini tidak diperbolehkan atau haram karena banyak kelemahannya atau bahkan merusak tubuh seseorang. Baiklah anak-anak, terima kasih waktunya. Di tengah pandemi kali ini jaga kesehatan ya, terus tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada ya. Jadi jangan lupa juga untuk berdoa. Terima kasih. Saya berharap kita semuanya tentunya berharap berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan pandemi kali ini segera berlalu sehingga kita dapat bertemu dengan saya kembali. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.